Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Jamaah yang semoga Allah rahmati, ikhwan dan akhwat yang semoga Allah berkahi. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah atas segala kenikmatan yang Allah telah berikan kepada kita selaku makhluknya dan hambanya. Dan tentunya yang senantiasa kita syukuri yaitu ketika kita diberikan oleh Allah satu kenikmatan yang akan mampu menjadi kunci untuk membuka kenikmatan berikutnya. Kenikmatan yang kelak akan membuka kenikmatan berikutnya itu adalah ketika kita diberikan kenikmatan ilmu. Karena sesungguhnya barang siapa yang telah disempurnakan ilmunya dan segala amal solihnya, maka hakikatnya kenikmatan itu mampu membuka kenikmatan yang kedua. Dan kenikmatan yang kedua adalah kenikmatan surga. Tentunya yang kita harapkan adalah kumpulnya kita pada masjid ini merupakan pertemuan di jengkal tanah yang Allah cintai. Dan semoga yang menyampaikan ilmu tidaklah dia datang kecuali adalah karena Allah semata. Dan tidak pula ikhwan dan akhwat yang berkumpul tidaklah mereka datang kecuali juga karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena sesungguhnya apabila yang menyampaikan ilmu datang dengan keikhlasan, dan yang kedua bahwasanya yang datang ke kajian juga datang dengan hati yang ikhlas, maka itulah perkara yang akan menjadikan barokah dalam setiap ilmu yang kita dapatkan. Dan barokahnya ilmu itu banyak, tetapi di antara makna barokahnya ilmu dalam kehidupan yaitu adalah bertambah takutnya kita kepada Allah, dan yang kedua bertambah manisnya sikap kita di hadapan orang yang beriman. Jadi barang siapa orang yang melalang buana kemana-mana dan datang ke kajian, ternyata dia tidak menambah takutnya kepada Allah, dan ternyata tidak menambah manisnya akhlak dia di hadapan orang yang beriman, berarti sesungguhnya majelis ilmu yang dia ikuti walaupun melalang buana kemana-mana adalah majelis ilmu yang tidak memberikan keberkahan kepada dirinya dan jiwanya. Karena hari ini sering kita dapatkan ada orang yang mungkin datang ke kajian, mungkin banyak kajian yang dia sambangi, tapi ternyata akhlaknya tidak bertambah baik, dan ternyata pula ibadahnya itu pun tidak bertambah tebal. Dan itulah yang kita khawatirkan, yaitu ilmu yang bertumpuk yang tidak membawa faedah dalam kehidupan. Sebagaimana keledai membawa tumpukan, tapi semua tumpukan yang ditaruh di atas pundaknya keledai tidak bermanfaat bagi keledai itu. Inilah yang menjadikan kita berusaha. Sang ustadz harus memiliki hati yang ikhlas, adapun orang-orang yang berkumpul memiliki hati yang ikhlas, dan itulah yang akan merubah kehidupan kita menuju kehidupan yang lebih baik. Sekarang kita akan lanjutkan pembahasan kita, yaitu pembahasan tentang masalah kitab at-tadhkirah. Bagi yang membawa buku, mari kita buka bukunya. Kita akan menyampaikan di dalam kesempatan hari ini halaman ke-28. Yaitu pada halaman ke-28 kita akan menyampaikan kajian yang telah disusun oleh Imam Al-Qurtubi, hal-hal yang mengingatkan mati dan akhirat serta menyebabkan zuhud terhadap dunia. Maka disinilah kita ingin membahas dulu. Pembahasan yang keempat yang ditulis oleh Imam Al-Qurtubi membahas tentang perkara-perkara yang mengingatkan kepada mati dan akhirat serta menyebabkan zuhud terhadap dunia. Dan ini kita harus pahami dulu bagaimana maknanya zuhud dalam kehidupan, supaya kita ngerti. Jangan sampai kita membeberkan penjelasan yang panjang tetapi kita tidak ngerti maksudnya zuhud itu apa dalam kehidupan kita. Maka kemudian para ulama menerangkan ketika mereka ditanya tentang persoalan zuhud, maka tidak ada salah satu definisi yang terbaik kecuali adalah definisi yang pernah disampaikan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ketika beliau ditanya tentang zuhud. Karena banyak di antara kita yang tidak mengerti bagaimana definisi tentang zuhud. Ada yang mengatakan zuhud itu adalah miskin, compang-camping, dalam keadaan sobek pakaiannya, sobek bajunya. Maka kemudian Syekhul Islam memberikan definisi, di mana definisi yang disampaikan oleh beliau
Berbeda dengan definisi masyarakat awam ketika mendefinisikan arti zuhud. Maka kemudian beliau mengatakan arti zuhud ketika ditanyakan ke beliau mengatakan tarkun ma la yanfa fil akhirah. Yang dinamakan zuhud itu adalah mampu meninggalkan semua urusan yang tidak bermanfaat dalam urusan di akhirat kita kelak. Jadi orang yang zuhud tidak tampak dalam perkara fisik, baik itu pakaiannya maupun tampak dari fasilitas hidupnya yang minim, tidak. Tetapi sesungguhnya yang beliau sampaikan, zuhud itu adalah tarkun ma la yanfa fil akhirah, meninggalkan semua perkara dan meninggalkan semua urusan yang tidak bermanfaat dalam urusan di akhiratnya. Definisi ini menjadi salah satu definisi yang paling tengah di antara semua definisi yang disampaikan oleh para ulama Ahlus Sunnah. Walaupun ada sebagian para salaf juga mengatakan zuhud itu adalah ketika kamu meletakkan hartamu pada tanganmu dan tidak meletakkan duniamu pada hatimu. Maka ini termasuk di antara definisi zuhud. Tapi disinilah kita paham semua perkara yang sifatnya kita mampu tinggalkan sebagai konsekuensi ketika kita menuju kepada urusan akhirat, maka pastikan itu adalah orang yang zuhud. Terkadang dia kaya raya tetapi dia zuhud. Dan jangan diartikan bahwasanya zuhud itu miskin. Kalau kita sudah mengartikan zuhud itu miskin, berarti Nabi Sulaiman dikatakan tidak zuhud. Berarti Nabi Daud tidak dikatakan zuhud. Padahal tidak mungkin para nabinya dan para rasulnya tidak memiliki sifat zuhud dalam urusan dunia. Karena semua dalam urusan dunia itu semua para nabi diberikan oleh Allah sifat sabar, sebagaimana pula mereka diwajibkan untuk memiliki sifat zuhud di dalam hatinya. Jadi disitulah kita mengartikan semua perkara yang mereka tinggalkan ketika mereka menuju kepada urusan akhiratnya, maka itu adalah zuhud. Makanya tidak mengherankan dalam sebuah riwayat yang sahih kita mendapati Nabi Sulaiman alaihi salam, beliau pernah kemudian terlambat sholat asar ketika beliau tertegun dengan kuda-kuda perangnya. Lalu kemudian ada sekitar 500 kuda yang dimiliki oleh beliau disembelih oleh beliau dan disedekahkan, karena kemudian ternyata kuda-kuda itu memalingkan beliau dari urusan akhirat ketika beliau terlambat melaksanakan sholat asar. Sebagaimana kita mendapati Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau pernah ketika akan melaksanakan sholat asar merasa waktu adzannya masih agak lama. Dia putar dulu ke pinggir kota Madinah untuk melihat salah satu kebun yang dimiliki oleh beliau, kebun yang paling dibanggakan oleh Umar dari harta yang beliau miliki, karena kebunnya itu paling subur. Kita harus paham antara Mekah dengan Madinah itu lebih subur Madinah. Makanya kita melihat Rasulullah sebelum melaksanakan perjalanan hijrah, Rasulullah itu memilih kota Madinah bukan berdasarkan pemilihan beliau sendiri, tapi berdasarkan kepada mimpi. Makanya mimpi yang di dalamnya ada wahyu, karena semua mimpinya Nabi adalah wahyu. Makanya Nabi mengatakan sesungguhnya aku melihat aku akan hijrah ke satu tempat yang di dalamnya tempat itu banyak pohonnya. Dan ternyata Nabi ketika sebelum hijrah menyangka bahwasanya tempat itu adalah Yamamah, tapi ternyata itu adalah Yasrib, yaitu adalah Madinah. Di situ dalam mimpinya Nabi menyebutkan kata ada banyak pohonnya. Berarti menunjukkan Madinah itu lebih subur daripada kota Makkah. Maka kemudian Umar bin Khattab minggir, kemudian dia melihat bahwasanya di dalam kebun itu sempat membuat beliau terkagum-kagum. Maka kemudian akhirnya beliau tidak sadar berkumandang adzan, kemudian sampai ditegakkan iqamah. Bergegas dia untuk mendatangi sholat dan terlambatlah beliau melaksanakan sholat asar. Apa yang dilakukan oleh Umar bin Khattab, menyesal betul, walaupun hanya terlambat beberapa rakaat. Kemudian dia sedekahkan, yaitu kebun yang paling beliau cintai, ketika kebun itu memalingkan beliau dalam urusan akhirat, dan disedekahkan ke Baitul Mal miliknya kaum muslimin. Nah itulah zuhud, insyaallah ya. Jadi ternyata mengikuti sahabat itu bukan perkara yang gampang. Ngikutin para salaf itu tidak gampang. Makanya kemudian penisbatan diri kita salafi itu merupakan satu perkara konsekuensinya yang sangat berat. Semua orang yang ngikutin Nabi dan kemudian mengikuti pemahaman para sahabat, pastikan mereka adalah orang-orang yang berjalan di atas manhaj salaf.
Tetapi apakah wajib bagi mereka menisbatkan nama itu kepada diri mereka dengan kata-kata itu? Para ulama berbeda pendapat tentang itu. Kalau saya lebih senang dengan apa yang dipanggil oleh Allah kepada kita di dalam Al-Quran. Apa itu? Mukminun, itu lebih tepat. Ya, tetapi di situ saya ingin menyampaikan, ternyata di situ kita mendapati mengikuti manhajnya para sahabat itu bukan perkara yang gampang. Umar bin Khattab terlambat sholat asar menyedekahkan kebunnya, Masya Allah. Kalau ini dipraktekkan dalam kehidupan, Masya Allah, Baitul Mal miliknya kaum muslimin, Masya Allah, kaya raya. Apalagi yang kemudian bukan terlambat, yang lewat ya, 12 sampai jam 4 baru sholat, maka kemudian akan banyak harta yang disedekahkan. Disitulah kita mendapati bahwasanya zuhud itu adalah termasuk di antara perkara yang sifatnya duniawi. Penyikapan di dalam masalah duniawi kalau dianggap biasa, itulah yang namanya zuhud. Makanya saya wanti-wanti kepada jiwa anak dan antum yang saya cintai karena Allah. Jadi kalau kita lagi mendapatkan musibah, coba definisikan musibah itu jadi dua. Ini berkaitan dunia atau berkaitan akhirat. Kalau ternyata itu berkaitan tentang dunia, alah, ngomonglah sama jiwanya, alah cuma dunia toh. Tiba-tiba mobil kita yang baru kita beli 1 bulan ditabrak sama tukang ojek. Kemudian kita, aduh, padahal kita sudah mulai meninggalkan asuransi ketika kita paham hukumnya. 2 juta ini. Tapi kemudian sudahlah, itu dunia. Sudah dianggap remeh saja. Tapi kalau kemudian itu adalah urusan akhirat, anggaplah besar. Karena kalau kemudian kita tidak terbiasa semacam ini, kita akan sibuk dengan urusan duniawi, kita akan sedih ketika duniawi itu hilang, kita akan menjadi kecewa ketika duniawi itu tidak kita dapatkan. Pada saat itulah kita tidak pernah memiliki sifat zuhud dalam hati kita. Jadi kalau kemudian nanti kita mendapatkan apapun, kalau itu duniawi dibuat ringan ya. Jadi misalkan kita punya barang, kita senengin barang itu, kemudian hilang, sudah, ya sudahlah duniawi, maka kemudian tinggalkan, kemudian lepaskan. Itulah orang yang zuhud. Sebagian ulama ada yang mengatakan sebagaimana dalam kitab Tazkiyatun Nufus. Ada pula beberapa kalangan salaf yang mengartikan zuhud itu adalah ketika kita menghadapi satu ujian, musibah, ketika kehilangan sesuatu, maka sesungguhnya kita ini ingin mendapatkan gantinya, bukan untuk di dunia, tapi ingin mendapatkan gantinya di akhirat. Itu juga orang yang zuhud. Jadi misalkan ana dan antum misalkan kehilangan handphone, maka orang yang zuhud itu gimana? Ya sudah, handphone itu hilang ya Allah, dan gantilah saya handphone itu nanti saja di akhiratnya. Kenapa? Karena dia tahu bahwasanya balasan di akhirat lebih baik daripada balasan di dunia. Kalau kita ingin mengharapkan balasan di dunia, boleh atau tidak? Boleh. Cuma kalau kita mengharapkan balasan di dunia, berarti kita belum mencapai taraf zuhud. Misalkan kita kehilangan handphonenya Xiaomi, aduh Xiaomi hilang ya Allah, tapi ganti ya Allah ya dengan iPhone. Nah, boleh atau tidak? Boleh, tetapi kemudian itu tidak menampakkan sifat zuhud di dalam hatinya. Makanya para salaf mengatakan zuhud itu definisinya banyak, tetapi satu, keterikatan dari definisi yang disampaikan para ulama itu apa? Menganggap remeh semua urusan dunia. Dan ini penting untuk kita pahami. Semakin kita meremehkan nilai dunia, semakin berharga nilai surga dalam kehidupan kita. Tapi semakin kita meremehkan nilai surga, maka semakin kita mengagungkan nilainya dunia. Dan semoga kita paham, sesungguhnya meringankan dan menganggap remeh nilai dunia itu yang menjadikan kita mudah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kemarin kita telah mempelajari di dalam pembahasan ini, kita telah mempelajari muqaddimah. Muqaddimahnya yang pertama, bahwasanya Nabi ternyata adalah Rasul yang melarang ziarah kubur pada pertama kalinya ketika Islam baru disampaikan. Kenapa Nabi ketika baru pertama-tama di kota Mekah, beliau melarang kaum muslimin untuk kemudian berziarah? Karena sesungguhnya dikhawatirkan akan jatuh dan terperosok kepada perbuatan syirik. Makanya kemudian dilarang untuk berziarah kubur. Dan kita mengetahui sesungguhnya sumber kesyirikan itu dua, yaitu meyakini benda-benda di langit, dan yang kedua yaitu meyakini orang-orang yang mati memiliki manfaat dan mudarat sebagaimana Allah.
Kesyirikan yang pertama, kesyirikan yang ditinggalkan oleh kaumnya Nabi Ibrahim. Kesyirikan yang kedua yaitu kesyirikan yang ditinggalkan kaumnya Nabi Nuh. Jadi kalau kita perhatikan di seluruh permukaan bumi, syirik itu cuma intinya dua, yaitu adalah meyakini benda-benda di langit punya kekuatan, dan yang kedua orang-orang yang mati punya kekuatan. Nabi kemudian melarang ziarah kubur di awal-awal Islam karena sesungguhnya Nabi khawatir apabila diperbolehkan akan terperosok pada perbuatan syirik ketika para sahabat belum paham tentang akidah. Nah, di sini juga kita paham, ada sebuah pelajaran penting. Jadi pelajaran penting yang kita kemudian harus pahami, kadang-kadang kalau menyampaikan satu ilmu, kita harus perhatikan kondisi orang tersebut ketika sebelum menyampaikan ilmu. Kalau ternyata ketika kita sampaikan ilmu berakibat pada pemahaman dia yang rusak, maka boleh bagi kita mengundurkan dulu di dalam menyampaikan ilmu tersebut, dan kita sampaikan pada saat-saat yang lebih tepat ketika kondisinya memungkinkan. Contoh, ada sebuah riwayat, dalam riwayat yang sahih, bahwasanya ada seorang laki-laki mencumbu, ada seorang laki-laki yang mencumbu seorang wanita dengan begitu hebatnya, padahal itu bukan mahramnya. Kemudian laki-laki itu menyesal, lalu kemudian dia mendatangi Rasulullah dan berkata, apa yang harus saya lakukan ya Rasulullah untuk menebus kesalahanku? Maka Rasulullah SAW mengatakan, sholatlah kamu, sholat asar. Karena sesungguhnya ketika Nabi mengarahkan sahabat itu untuk melaksanakan sholat asar, karena salah satu di antara keutamaan sholat asar itu mampu menghapuskan dosa-dosa yang lumayan besar. Ya, makanya meninggalkan sholat asar itu beda dengan meninggalkan sholat duhur. Antum kalau meninggalkan sholat duhur dosa besar atau tidak? Dosa besar. Tapi sama nggak dengan meninggalkan sholat asar? Enggak. Meninggalkan sholat asar itu dosa besar ditambah, seakan-akan seluruh amalan antum sholat pada hari itu tidak diterima oleh Allah. Jadi orang yang meninggalkan sholat asar itu seakan-akan meninggalkan seluruh sholat pada satu hari itu. Saking besarnya kedudukan sholat asar di dalam syariat sholat. Makanya di situ kalau antum sampaikan ilmu ini pertama kali kepada orang anak muda sebelum dia paham tentang akidah dan tidak punya rasa takut kepada Allah, nanti dia akan menggampangkan, alah tidak apa-apa, nanti kemudian habis ini kita sholat asar, ya kan? Akhirnya kemudian apa? Dosa betul-betul dia kerjakan. Nah, saya sampaikan ini karena saya khusnudon, antum sudah paham ya, jangan dipakai loh. Alhamdulillah, tahu saya kunci. Tapi kemudian disitulah kita paham ternyata menyampaikan ilmu terkadang boleh kita undur ketika kita khawatir apabila ilmu itu disampaikan ketika belum punya kekuatan akidah yang benar, maka sesungguhnya akan rusak ibadahnya. Makanya menyampaikan tentang keutamaan sholat asar tidak boleh. Kemudian kita menyampaikan tentang hadis ini, kalau orang yang mendengarkan itu dikhawatirkan akan mempergunakan hadis itu untuk melegalkan dia melakukan satu dosa ketika dia bersama dengan wanita yang bukan mahramnya. Tapi disitulah kita paham bagaimana boleh menyampaikan ilmu kita undur apabila hajatnya memang belum memungkinkan. Kemudian yang kedua yang telah kita pelajari bahwasanya orang yang ziarah kubur kita kemarin telah mempelajari ziarah kubur itu semua kuburan itu sama. Tidak ada yang membedakan antara kuburan satu dengan kuburan yang lainnya. Kuburan yang kemudian lebih utama cuma satu, yaitu adalah Baqi, yaitu kuburan di kota Madinah. Kenapa diistimewakan kuburan di kota Madinah? Karena sesungguhnya di kuburan itu menyimpan banyak penduduk-penduduk surga yang ada di dalamnya. Tapi untuk masalah ziarah kubur semua kuburan itu sama. Jadi tidak ada perbedaan kuburan sini lebih utama dengan kuburan sana. Saya kalau di kuburan sana itu lebih khusyuk, kalau di sini kurang khusyuk. Tidak bisa. Semua kuburan sama. Semua kuburan itu sama. Jadi makanya di dalam Islam tidak ada syariat untuk memaksakan diri melakukan safar kecuali pada 3 masjid. La tusyaddur rihal. Janganlah kamu itu memaksakan untuk berjalan dalam safar kecuali hanya untuk 3 masjid. Yang pertama Masjidil Haram, yang kedua adalah Masjid Nabawi, yang ketiga adalah Masjidil Aqsa. Walaupun saya termasuk orang yang belum berkenan untuk datang ke Masjidil Aqsa. Kenapa? Saya merasa hina kalau datang ke sana dalam kondisi ketika orang-orang Yahudi masih menguasai di sana
dan kita di bawah perintah mereka ketika memasuki masjid, tanpa saya mengharamkan dan tanpa saya memaksakan pandangan saya kepada yang lainnya. Kalau ada yang ingin datang ke Masjid Al-Aqsa, silahkan. Tapi kalau saya punya catatan sendiri untuk diri saya sendiri, saya belum berkenan datang ke Masjidil Aqsa selama kemudian tempat itu belum dibebaskan secara penuh dan tempat itu masih menimpan banyak kezaliman yang dirasakan oleh kaum muslimin, maka sesungguhnya kedatangan saya ke sana saya undur. Makanya di antara doa yang saya minta kepada Allah itu apa? Semoga saya diperkenankan untuk melihat Masjidil Aqsa dalam keadaan ketika Islam sudah dimenangkan oleh kaum muslimin. Karena saya sudah mendatangi Masjidil Haram, Masjid Nabawi, cuma satu aja, Masjidil Aqsa ketika nanti Islam itu menang. Jadi itu termasuk di antara 3 masjid yang kita wajib untuk memaksakan diri untuk datang. Tapi memaksakan diri untuk datang ke kuburan sampai melaksanakan safar yang panjang, maka tidak ada sunnahnya. Contoh, kita pergi ke Turki karena di sana ada kuburan salah satu sahabat. Maka kemudian kita pergi ke sana susah payah untuk datang ke sana. Maka semacam itu tidak ada tuntunannya dan tidak ada bimbingannya. Kenapa? Semua kuburan itu sama di dalam mengingatkan kita untuk kematian. Jadi kalau misalkan kamu mau kemana? Mau ke Malaysia. Ngapain? Untuk mengingat mati ziarah. Loh, kalau ingat mati mah di sini juga banyak. Ya, maka sesungguhnya tidak perlu kita mengkultuskan dan mengistimewakan kuburan tertentu di atas kuburan yang lainnya kalau fungsinya untuk mengingatkan kita kepada kematian. Yang ketiga yang telah kita pelajari pula, bahwasanya wajib hukumnya sebelum kita mendatangi kuburan kita harus paham tentang akidah yang benar. Karena salah satu di antara tempat yang terjadinya atau tempat yang subur untuk melakukan kesyirikan itu ya di kuburan. Makanya harus paham bagaimana kita mempelajari akidah terlebih dahulu supaya tidak terjatuh kepada perbuatan syirik ketika datang ke area kuburan. Kemudian yang keempat yang sudah kita pelajari pula, sesungguhnya kuburan itu beda dengan dunia. Jangan pernah menganggap kuburan itu sama dengan kehidupan kita di dunia. Harus di tempat yang adem, kemudian kita harus nyari kuburan yang sifatnya di atas bukit supaya tampaknya indah. Kemudian harus disiramin, tidak ada semua itu. Kenapa? Karena hakikatnya alam kubur itu tidak pernah sama dengan alam di dunia. Kalau kita ingin punya rumah di atas bukit ya wajar. Kita ingin supaya ketika istirahat tenang, melihat pemandangan yang indah, boleh. Tapi kalau mati sudah tidak ada kebutuhan terhadap masalah tersebut. Nah, itulah yang kita pelajari. Sekarang mari kita pelajari, yaitu halaman ke-28. Sekarang mari kemudian kita pelajari hukum ziarah kubur bagi laki-laki dan perempuan. Maka sebelum kita kemudian mempelajari tentang hukum kuburan bagi laki-laki dan perempuan, maka kita harus mengetahui dulu bagaimanakah hukumnya seorang wanita untuk kemudian datang ke kuburan. Ya, gimana sih hukumnya para wanita? Karena di sini sebagian adalah ibu-ibu dan sebagian adalah bapak-bapak yang punya putri dan punya istri. Gimana hukumnya seorang wanita yang datang ke kuburan? Syekh Utsaimin rahimahullahu taala beliau menyebutkan bahwasanya ada 5 hukum yang dimiliki oleh para salaf ketika kemudian mereka membagi tentang hukum bagi wanita ketika datang ke kuburan. Hukum yang pertama yang disampaikan oleh mereka bahwasanya orang yang datang ke kuburan dari kalangan wanita, hukum yang pertama yaitu hukumnya adalah makruh. Yang kedua mubah. Yang ketiga itu adalah dosa. Kemudian yang keempat yaitu adalah haram. Dan kemudian yang kelima itu adalah sunnah. Ya. Jadi para ulama ketika mereka ditanya tentang bagaimana hukumnya ziarah kubur, para ulama itu berbeda pendapat. Ada yang mengatakan mubah, ada yang mengatakan dosa, ada yang mengatakan haram, ada yang mengatakan itu makruh, dan ada yang mengatakan itu adalah bagian dari sunnah. Nah, sekarang kita ingin membahas dulu sebentar. Kenapa kok para ulama itu berbeda pendapat? Ya, Bapak juga harus paham. Para ulama itu terkadang berbeda pendapat, harus kita pahami. Hari ini saya melihat banyak kompleksitas masalah di antara jamaah itu ketika mereka tidak memahami perbedaan para ulama.
Disebabkan banyak pemateri ketika menyampaikan tentang satu hukum, ternyata mereka tidak menyampaikan bagaimana khilaf yang terjadi di antara para ulama. Apa akibatnya kalau kemudian kita tidak memahami khilafnya para ulama? Kalau kita tidak terbiasa menuntut ilmu dari dasar, ngocein ataupun mengupas satu persatu secara detail, maka kita akan terbiasa untuk gampang menyalahkan orang, dan kita terbiasa memandang setiap orang itu hitam dan putih kalau ada perbedaan pendapat ketika tidak paham bagaimana perbedaan yang ada. Ya, makanya sampai para ulama saja nulis buku. Syekh Utsaimin rahimahullahu taala sampai nulis buku Al-Khilaf Bainal Ulama Asbabuhu wa Mauqifuna minhu. Sampai Syekh Utsaimin saja menulis kenapa sih para ulama itu berbeda pendapat, supaya kita ngerti dan bagaimana kita bersikap ketika menyikapi perbedaan para ulama. Ini harusnya ada daurah. Ini kalau kita belajar ilmu, jangan belajar dulu ke tema. Harusnya apa? Kalau mau belajar ilmu itu yang pertama kali kalau kita ngerujuk ke salaf itu taksilul ilm dulu, yaitu pemantapan ilmu dulu, dimantapin bagaimana ciri khasnya ilmu yang benar, bagaimana memahami perbedaan yang terjadi di antara para ulama. Hari ini tipologinya itu apa? Banyak ikhwan dan banyak akhwat. Ngajinya sudah ngaji tematik, belum ada kajian kitab yang dia selesaikan, tapi Masya Allah kalau sudah ngomong, wah, ngalahin qadhi besar, ngalahin hakim gede. Padahal kalau ditanya ulang, lah kamu sudah ngaji kitab apa saja? Lah itu, saya ngajinya tematik, loh gimana? Tapi sudah bisa banyak ngomong kemana-mana, dan itu termasuk musibah. Karena apa? Termasuk di antara musibah ilmu adalah ketika kita belajar tetapi kita tidak mengerti bagaimana perbedaan yang terjadi di antara para ulama. Makanya Masya Allah, kalau antum akhi sudah lama belajarnya, saya sarankan itu belajar itu bukan hanya tematik, tapi belajarnya itu mulai kitab. Dan kalau kitab itu memang tidak semenarik pengajian tematik yang bisa berubah-ubah setiap pertemuan. Memang menarik tematik itu, tapi kemudian apa? Menciptakan seseorang yang pemahamannya itu pindah-pindah dari satu ke sisi yang lainnya itu begitu cepat. Beda dengan kajian kitab. Kajian kitab itu mendasar dia. Akhirnya kemudian kita terstruktur. Makanya kalau mampu ada orang berilmu yang antum kenal, dia longgar, misalkan baru selesai dia kemudian fakultas syariah atau apa, itu kemudian sambut dia jadwal itu. Minta buku satu khusus masalah misalkan tolabul ilmi atau kemudian kitabul ilm Syekh Utsaimin, pelajari dulu sampai habis, baru setelah itu sudah selesai baru tematik, tidak apa-apa, tapi apa dasarnya sudah cukup benar. Kalau enggak rusak akhirnya. Lihat sekarang perdebatan di mana-mana itu gampang banget, ya kan? Di grup ada masalah dikit beda dikit, Masya Allah bertengkar banget, ya kan? Sampai kemudian kopas-kopasan, jadi arena kopas doang akhirnya. Kadang-kadang yang dikopasin juga tidak paham apa yang dia kopas, karena apa? Terlalu banyak, dia juga malas baca, punya semangat kopas doang karena tidak paham. Pokoknya saya itu SC, semangat kopas katanya. Makanya saya masih ingat dulu awal-awal itu saya sempat melihat masalah tentang puasa wukuf, puasa Arafah, ngikutin wukufnya orang haji atau kemudian ngikutin hilal di sini, itu kan sebenarnya dua-duanya ada khilafnya dan ada perbedaan para ulama di situ. Tapi saya masih ingat tuh di satu grup itu kenangan yang susah saya lupakan. Saya kemudian tidak banyak memantau, bertengkarnya hebat, saya tidak punya banyak kesempatan untuk ngecek satu persatu di grup. Bertengkarnya hebat luar biasa, Masya Allah. Sampai live group masing-masing, Masya Allah. Yang kemudian pro live group, yang kontra live group, ya. Sebenarnya itu tidak perlu terjadi kalau kemudian kita punya tatanan yang benar ketika kita belajar ilmu. Jadi saya sarankan kalau sudah lama ngaji tematik, teruskan tidak apa-apa, tapi tolong harus kemudian punya tujuan. Tujuannya apa nih? Saya belajar ini. Oh, masih banyak yang belum paham. Kemudian dirubah, ngaji kitab kecil-kecil dulu, hafalan Qur'annya ditambah. Itu juga penting. Jangan sampai kita ngaji lama sampai kemudian 6 tahun, 7 tahun. Hafalan Qur'an juga nggak nambah-nambah. Tetap qanaah pada 3 surat yang terakhir. Tidak boleh lah qanaah itu dalam urusan dunia, bukan urusan akhirat. Kita kembali. Syekh Utsaimin rahimahullah ta'ala, ya sudah, yang ketawa itu berarti 3 surat yang terakhir. Maka kemudian yang pertama,
Di antara 5 hukum itu, manakah yang kemudian lebih dekat kepada kebenaran? Para ulama lalu kemudian menerangkan hukum untuk ziarah kubur bagi kalangan wanita. Di antara 5 hukum yang tadi disampaikan oleh Syekh Utsaimin, maka beliau menyampaikan yang paling dekat dengan kebenaran yaitu adalah hukumnya adalah sunnah. Hukumnya adalah sunnah. Ya. Jadi ini pula untuk kemudian kita nanti benerin. Ketika sunnah itu prakteknya gimana? Oh berarti kemudian wanita boleh dong tampil di depan ketika ziarah kuburnya? Tetap tidak boleh. Kita bicara ziarah kubur sesuai dengan aplikasi yang syar'i. Aplikasi syar'inya itu apa? Ya salah satunya ketika orang jenazah dibawa ke area kuburan, masih dibawa, maka tidak diperbolehkan bagi wanita untuk datang dan mendekat ke area kuburan ketika sedang dimasukkan ke liang lahat. Kasihan bagi laki-lakinya nanti ketika mereka itu pingin untuk mengingat mati, akhirnya nggak jadi ingat mati. Kenapa? Melihat perempuan di dalam kubur. Mau ingat mati gimana gitu kan? Karena sesungguhnya apa? Ini termasuk salah satu fitnah ini. Jadi salah satu fitnah di area kuburan itu hari ini apa? Yang laki-laki di belakang, yang perempuan itu di depan foto-foto. Tidak boleh lah, haram hukumnya itu. Haram hukumnya. Ya. Dan itu kemudian yang melakukan siapapun itu, mau artis kayak, mau istrinya ustadz kayak, mau istrinya siapapun, tidak bisa dijadikan sandaran hukum. Perbuatan orang itu tidak membatalkan hukum. Makanya kalau kita mengikuti sunnah, jangan mengikuti orang, mengikuti bagaimana perkataan hukumnya. Ya kan? Kemarin coba kita lihat kedatangan seseorang yang kita cintai beliau karena keimanannya. Lalu kemudian dibuat macam-macam, tuh lihat ternyata tidak pakai jilbab, padahal itu juga hoak ya. Tapi sebenarnya kalau bagi kita yang sudah paham sunnah tidak ada masalah. Kalaupun kemudian akhirnya tidak memakai jilbab, apakah akan merubah hukumnya? Tidak akan merubah hukumnya. Ketika kemudian sampai melakukan sesuatu, sudah, itu tidak merubah hukum sunnahnya. Ya beliau tetap manusia biasa, punya kelebihan, punya kekurangan. Tapi jangan pernah merubah satu tatanan sunnah hanya karena melihat seseorang yang kita agungkan melakukan sesuatu. Sunnah itu kembalinya kepada Nabi, bukan kembalinya kepada personal yang kita cintai dalam kehidupan di dunia ini. Orang yang selamat itu Nabi dan para sahabat. Berpeganglah kepada mereka yang telah meninggal dunia karena mereka telah selamat dari fitnah. Jangan berpegang kepada orang yang hidup karena orang yang hidup belum tentu aman dari fitnah. Ya. Jadi tidak boleh Ustadz kemudian perempuan itu di dalam kubur ketika banyak laki-laki, tidak boleh. Jadi datangnya seorang wanita ketika datang ke area kuburan pun kalau ada laki-laki dia nunggu dulu. Atau kemudian dia tidak bercampur dulu dengan laki-laki, apalagi di kuburan. Tidak usah di kuburan deh, di majelis ilmu saja ketika kita bubar, maka yang didahulukan itu siapa dulu, laki-laki atau perempuan? Bisa laki-laki, bisa perempuan dulu, tergantung orang yang menguasai majelis itu. Tapi kalau kita sudah keluar jalan, maka laki-laki di belakang perempuan atau perempuan di belakang laki-laki? Laki-laki di belakang perempuan atau perempuan di depan laki-laki? Sebentar. Perempuan di depan laki-laki, laki-laki di depan perempuan atau laki-laki di belakang perempuan? Laki-laki di depan perempuan. Haram, bukan haram, aib, bukan haram. Jadi dalam sunnah itu kata para salaf, aib. Kamu akan melihat seorang laki-laki kalau dia sampai jalan di belakang perempuan dan dia menikmati jalan di belakang perempuan itu, cukuplah dia itu aib. Kenapa? Melihat belakangnya seorang wanita itu menimbulkan fitnah yang sangat besar. Makanya para salaf itu kalau mereka jalan di depan mereka ada wanita, itu ada dua yang dilakukan oleh para salafus saleh. Yang laki-laki mempercepat langkahnya, yang perempuan memperlambat jalannya. Ya. Jadi kalau kemudian ada perempuan lagi jalan tiba-tiba ada laki-laki yang ngejar, itu bukan ngejar. Itu berarti kemudian lagi dia menyelamatkan pandangannya, Mulai sekarang kayak gitu. Jadi kalau misalkan itu kayak gitu pahamnya. Jadi kalau kemudian ada perempuan jalan tiba-tiba ngerasa di belakang ada ikhwan ya, yang sudah paham ya, udah jalan pelan atau minggir. Yang benar gitu, minggir dulu, biarkan dia lewat dulu. Kenapa? Seorang perempuan pun akan dibilang aib ketika dia membiarkan dirinya itu jalan di depan laki-laki. Sampai segitunya Islam itu ngatur. Kenapa? Untuk menjaga fitnah.
untuk menjaga fitnah. Makanya kemudian sampai di kuburan pun nanti ketika kita sudah sepakat bahwasanya datang ke kuburan itu diperbolehkan bagi kalangan wanita, kita harus pahami bukan berarti pelaksanaan dan prakteknya itu kemudian bebas tanpa mengikuti aturan syariat. Jadi kalau ada laki-laki perempuan bareng-bareng, yang perempuan berhenti dulu nunggu yang laki-laki selesai. Baru setelah itu kemudian mereka, setelah laki-laki itu selesai, barulah perempuan itu masuk ke dalam kuburan ketika dia ingin mengingat kematian. Dan tujuan untuk datang ke kuburan itu cuma satu, mengingat mati saja dan mendoakan bagi seluruh penduduk kubur itu saja. Tidak lebih daripada itu. Tidak boleh lebih daripada itu. Ya, tidak ada kalangan salaf yang datang ke kuburan dengan niatan yang dimiliki kecuali mereka itu satu, yaitu adalah mengingatkan mati sembari mendoakan orang yang telah meninggal dunia. Itu saja secara umum. Tapi ada punya niatan yang lainnya? Tidak ada niatan yang lainnya yang dimiliki oleh mereka ketika datang ke kuburan. Sekarang kenapa Syekh Utsaimin? Ya. Kenapa Syekh Utsaimin itu menerangkan bahwasanya yang lebih dekat kepada kebenaran itu adalah yang datang ke kuburan itu bolehnya bagi perempuan untuk datang ke kuburan. Jadi pendapat inilah disebut dengan pendapat arjah. Saya sampaikan pendapat dalam fikih itu ada pendapat yang paling tinggi namanya arjah. Itu merupakan pendapat yang paling kuat. Makanya kalau Bapak mendapati dalam bahasa terjemah kadang-kadang masih ditulis pendapat ini adalah pendapat yang paling arjah yang saya ikuti, itu pendapat paling kuat yang saya ikuti. Ada pendapat yang disebut dengan pendapat rojih. Pendapat rojih itu di bawahnya pendapat arjah. Ini pendapat rojih, ini pendapat kuat tapi tidak terkuat sebagaimana arjah. Ada pendapat yang ketiga yang disebut pendapat marjuh. Marjuh itu apa? Marjuh itu dia punya dalil, cuma dalilnya lemah dibandingkan pendapat-pendapat yang lebih besar. Ya, contohnya yaitu pendapatnya siapa? Yaitu contohnya pendapatnya Imam Abu Hanifah, diperbolehkan wanita menikah tanpa wali. Itu marjuh dia. Kenapa? Ada pendapat yang lebih kuat haramnya seorang wanita menikah tanpa wali. Ada pendapat yang keempat, pendapat yang disebut dengan pendapat syadz. Pendapat syadz itu apa? Pendapat syadz itu mukhalafatu siqah liman huwa awsaq minhu. Yaitu adalah menentang dalil yang jauh lebih kuat daripada dalil yang ada. Itu pendapat syadz. Boleh diikuti? Tidak boleh. Dan antum, saya ingatkan, antum dan saya tidak boleh mengikuti pendapat fikih. Itu pendapat yang paling ringan menurut kita. Tapi kita harus mengikuti pendapat-pendapat yang ada ketika kita mendapatkan berbagai macam perbedaan. Kita memilih pendapat yang paling kuat menurut kita hari ini. Dan bisa berubah, Ustadz? Bisa berubah. Dan berubahnya itu aib bagi seorang pencari ilmu? Tidak aib. Karena Imam Syafi'i saja berubah dari pendapatnya yang lama menuju ke pendapatnya yang baru. Saya contohnya, dulu saya memegang pendapat habis rukuk tidak qobet, habis rukuk irsal. Irsal itu lurus, qobet itu sedekap. Tapi setelah mengkaji, kemudian saya mendapati bahwasanya pendapatnya Syekh bin Baz lebih kuat. Apa itu? Bahwasanya pendapat orang yang habis rukuk bukan ketika dia dalam kondisi lurus, tapi kemudian kondisinya qobet, kembali ke sedekap. Itu pendapat rojih yang saya ikuti hari ini. Bisa berubah lagi nanti? Bisa jadi. Kenapa? Setelah berlalunya waktu kita belajar, kadang-kadang kita bisa berubah ketika mengikuti pendapat yang paling terkuat. Jadi pendapat fikih itu masih bisa berubah-ubah? Bisa. Itu tergantung dengan sampainya dalil yang sampai kepada mereka. Ya, jadi disitulah kita paham. Boleh nggak kita mengikuti pendapat syadz, Ustaz? Tidak boleh bagi kita untuk mengikuti pendapat syadz. Contoh pendapat syadz. Jadi, ya, pendapat syadz itu contohnya apa? Pendapat syadz itu contohnya adalah diperbolehkan dalam al-dhahiri itu diperbolehkan ngelihat calon istri seluruh anggota, seluruh badannya. Itu pendapat syadz. Boleh nggak kita ikutin? Nggak boleh. Kalau kita kemudian ingin melihat seorang akhwat ketika kemudian akan menikah, itu namanya apa? Melihat itu namanya nadhar. Nadhar itu bisa atau dilihat? Iya, nadhar itu merupakan bagian dari syariat kita untuk melihat seorang istri. Calon istri itu harus dilihat. Tidak boleh. Tidaklah saya percaya saja. Tidak boleh. Harus dilihat kalau bisa. Rasulullah mengatakan, "Undur fa innahu ayyudama bainakuma." Lihatlah calonmu
Karena sesungguhnya dengan melihat calonmu akan mengafetkan pernikahan kalian nanti. Mana yang boleh untuk dilihat? Yang boleh dilihat adalah telapak tangan dan kemudian wajah. Wajah boleh Ustadz? Boleh. Foto boleh dikirim dulu? Boleh. Kalau semakin mantap, maka kemudian kita akhirnya melihat naldor secara langsung. Foto kalau dikirim, foto adik-adik, sudah sabar kita. Praktek sabar itu memang susah. Sampai mana ya tadi ya? Oh, nandor. Jadi kemudian proses naldor itu, maka kemudian apa yang kita ini, kalau kemudian naldor sudah cocok, baru kemudian kita lihat. Melihatnya langsung boleh. Kalau dia pakai cadar Ustaz, yang lepaskan cadarnya, dilepas cadarnya. Jadi tidak boleh orang kemudian ketika dia itu akhwat gitu bercadar, saya pengen ngeliat, tidak boleh. Mau atau enggak ya kayak gini saya. Nanti kalau mau lihat itu tidak boleh. Maka itu kemudian termasuk pendapat yang benar. Itu pendapat. Sekarang kita kembali ke sini. Pendapat ini kemudian Syekh Utsaimin lalu menyampaikan hukum ziarah bagi perempuan. Ketika pendapatnya itu adalah menjadi sunnah, maka kemudian yang pertama, apa yang menjadikan Syekh Utsaimin itu menjelaskan bahwasanya wanita di dalam ziarah itu merupakan sunnah. Pertama, dalilnya yang disampaikan oleh beliau, yaitu dalil umum yang disampaikan oleh Rasulullah, kuntu nahaitukum an ziyaratil kuburi fazuruha. Sesungguhnya aku dulunya melarang kalian untuk ziarah kubur, maka sekarang aku menyuruh kalian untuk ziarah ke kuburan. Dan itu hadis itu umum, berlaku untuk laki-laki dan berlaku untuk perempuan. Tidak ada pengkhususan secara khusus untuk laki-laki, tetapi umum bagi laki-laki dengan perempuan. Yang kedua, kata Syekh Utsaimin, hadis yang menerangkan tentang larangan wanita untuk ziarah kubur itu hadisnya rata-rata lemah, kecuali satu riwayat yang datang dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, yaitu ketika Nabi mengatakan la'anallahu zuwaratil kuburi. Ketika kemudian Rasulullah mengatakan Allah itu melaknat bagi yang perempuan zuwaratil kuburi, yang kemudian sering datang ke kuburan. Maka di situ kemudian Syekh Utsaimin menerangkan bedanya zuwarat dengan zairat itu beda. Nabi mengatakan di dalam hadisnya yang disampaikan dari Abu Hurairah itu zuwaratil, bukan zairatil. Bedanya apa Ustaz? Beda. Kalau zuwarat itu orang yang ziarahnya terus-terusan dia. Maka itulah yang akan dilaknat oleh Allah ketika wanita terus-terusan ziarah kubur. Pagi ziarah kubur, besok ziarah kubur lagi, lusa ziarah kubur lagi. Kerjaannya hanya ziarah kubur tok. Maka mereka akan terkena sebuah hadis yang disampaikan dalam riwayat Abu Hurairah, sesungguhnya itu termasuk orang yang dilaknat oleh Allah ketika berulang-ulang melakukan ziarah. Tetapi beda kalau zairat. Zairat itu apa? Ziarah, sesekali dia ziarah. Sebulan dia pengen ingat mati, dia datang ke kuburan mengingat dirinya ketika posisinya nanti dikuburkan dalam kuburan itu. Maka itu hukumnya boleh. Ya, hukumnya itu boleh. Yang dilarang keseringan untuk ziarah. Makanya kalau kemudian kita punya istri, kemudian selalu minta izin untuk ziarah kubur, maka pahami bahwasanya itu adalah perkara yang bisa terkena kepada laknatnya Allah ketika dia mengulang-ulang ziarah. Kenapa wanita sangat tidak disarankan untuk ziarah kepada kubur? Karena hati mereka itu hati yang didominasi dengan perasaan. Dikhawatirkan ketika datang ke kuburan akan menyebabkan mereka kemudian menggugat takdir yang telah ditetapkan oleh Allah, jatuhlah mereka dalam dosa besar, yaitu niyahah ketika mereka meratapi kematian orang yang mereka cintai. Itulah yang dikhawatirkan di situ. Dan orang yang banyak niyahah itu siapa? Orang yang banyak niyahah datang dari wanita-wanita umatnya Nabi SAW. Karena apa? Niyahah itu merupakan salah satu dosa besar. Kalau orang yang niyahah pada waktu hari kiamat, maka kain kafan yang mereka pakai maka akan mengeluarkan kudis yang mengeluarkan bau yang sangat menyengat. Itu hukuman yang Allah berikan kepada orang yang niyahah. Kenapa orang yang niyahah itu dosanya besar Ustaz? Karena sudah berani menggugat takdir Allah ketika Allah mengambil ketetapan hambanya ketika dimatikan oleh Allah. Nangis termasuk niyahah atau tidak? Tidak. Nangis tidak. Kapan nangis itu kemudian menjadi niyahah? Nangis itu menjadi niyahah ketika sampai meraung-raung. Nah, itu baru menjadi niyahah.
sampai kemudian dia sembari memukul kemudian mukul-mukul badannya, meratapi, sampai kemudian menciumin fotonya berkali-kali, sampai kemudian bergelimpangan, sampai kemudian melampaui batas dalam tangisan, itu sudah hukumnya niyahah. Ya, itu hukumnya niyahah. Makanya kalau kemudian seseorang yang semacam itu harus dipahamkan. Makanya kita harus memahamkan anak cucu kita supaya mereka tidak niyahah ketika kita meninggal dunia. Ya. Jadi hukum yang kedua yaitu adalah kita mendapati Syekhul Islam yaitu adalah Syekh Utsaimin menyampaikan sesungguhnya alasan yang kedua diperbolehkan ziarah kubur yaitu adalah ketika Nabi itu hanya melaknat orang yang sering ziarah kubur. Kemudian yang ketiga dalilnya yang dipakai oleh Syekh Utsaimin, sesungguhnya dalil yang ketiga bahwasanya perempuan itu boleh untuk ziarah kubur, dalil yang ketiga yaitu adalah ketika Nabi pernah menjumpai seorang wanita di area pekuburan. Wanita itu menangis di sisi kuburan itu. Lalu kemudian Nabi mengatakan ittaqillah wasbiri, bertakwalah kamu kepada Allah dan sabarlah kamu. Nabi tidak mengingkari wanita itu ketika datang ke kuburan, tapi justru Nabi memberikan nasihat ittaqillah wasbiri, kamu bertakwalah kepada Allah dan sabarlah kamu. Nah wanita ini tuh tidak tahu kalau yang mengingatkan dia itu adalah Nabi. Lalu kemudian dia berkata, kamu tidak tahu ya bagaimana kedudukan orang yang mati ini di dalam hatiku. Kemudian Rasulullah diam. Lihat, Rasulullah diam. Rasul tidak marah-marah dan mengatakan, kamu ya, saya itu Nabi. Rasulullah, Masya Allah, akhlaknya Nabi. Pemilik sunnah itu akhlaknya kayak gini. Ya, Nabi kemudian diam. Kenapa? Nabi tahu wanita ini lagi dalam keadaan bersedih. Nabi tahu wanita ini lagi dalam keadaan bersedih. Makanya kemudian Rasulullah kemudian diam. Rasulullah kemudian meninggalkan wanita itu kemudian sebentar. Ternyata wanita itu kemudian ada yang mengingatkan, kamu ya ngomongnya tidak sopan. Itu adalah Rasul. Maka langsung wanita ini kemudian datang, kemudian menyesal, dia mendatangi Nabi, menyusul Nabi. Ketika mendatangi Nabi, kemudian dia menyatakan permintaan maaf. Rasul senyum, cuma mengatakan apa? As-sabru inda sidmatil ula. Sabar itu pada hentakan yang pertama dan guncangan jiwa yang pertama, itulah sabar. Jadi kalau misalkan yang dinamakan sabar itu, akhi, sabar itu ketika tiba-tiba jam 12 malam antum ditelepon, ibu meninggal, tek, antum langsung innalillahi wa inna ilaihi raji'un, diam, itu sabar. Ada orang kemudian tek, jam 12 malam ibu meninggal, langsung menopo-nopo setelah 4 hari 5 hari, alhamdulillah sekarang saya sabar. Rendah, sabar itu pertama kali. Kalau sudah 5 hari memanglah. Makanya sabar itu pertama kali ketika mendengarkan berita, Mas, ya mobilmu hilang, aduh, innalillahi, berarti bukan rezeki saya mobil itu. Nah, itu sabar. Sudah sebulan, gimana Mas mobilnya hilang? Iya, saya alhamdulillah sabar. Ya sudah sebulan, mau gimana? Mau diapain? Makanya Rasulullah kemudian mengatakan as-sabru inda sadmatil ula dalam riwayat Muslim. Tapi hadis itu, Pak, Masya Allah, saya banyak memberikan syarah terhadap hadis itu. Hadis itu menunjukkan ketinggian akhlaknya Nabi. Kenapa Nabi ketika dikatakan ittaqillah wasbiri, kemudian wanita itu marah dan mengatakan, kamu tidak tahu ya bagaimana kedudukan orang yang mati ini di hatiku. Nabi diem. Di situ kita paham, terkadang menyampaikan kebenaran itu harus lihat sikon, harus lihat tempat. Kenapa? Tata cara menyampaikan kebenaran itu terkadang lebih penting dari apa yang kita sampaikan ketika kita mempertimbangkan kapan kita harus menyampaikan itu. Kalau kita tidak ngerti ini, Masya Allah, maka kemudian tatanan dakwah ini bisa rusak. Contoh yang ingin saya sampaikan nih, supaya kita tidak salah loh bagaimana menegakkan dakwah sunnah. Antum misalkan mendapati ada orang, kemudian ngajak antum, ayo Mas, tahun baru nih, ya. Kemudian jangan langsung antum bicara tentang hukumnya, bagaimana tahun baru. Tapi tanya dulu, antum paham tentang tauhid nggak, akhi? Apa itu tauhid? Paham tentang sunnah nggak? Apa itu sunnah? Kalau ternyata antum tanya dua perkara ini dia belum paham, nggak usah ngomongin tentang masalah hukum merayakan tahun baru. Bicara dulu ya sudah. Antum fokus, oh saya harus ngajarkan tauhid dulu, harus ngajarin sunnah dulu. Pantes, wong tauhid yang urusan besar aja dia nggak tahu, apalagi masalah tahun baru. Kenapa?
kita kemudian fokus dalam perkara yang besar. Kalau kita sudah kena dalam perkara yang kecil, kita sudah sibuk dengan perkara kecil itu, padahal orang itu belum tahu tentang perkara yang lebih gede, apa yang terjadi? Dia sensitif, dia terluka gara-gara masalah yang kecil itu, sampai menyebabkan apa? Antum nanti ketika menyampaikan dakwah tentang tauhid ditolak sama dia. Kenapa? Dia pernah terluka gara-gara sikap antum yang tidak bisa menerima kejahilan dia tentang masalah tahun baru. Jadi harus ngurutin dulu. Kita harus ngurutin dulu tentang kemudian tentang perilaku seseorang itu ketika masih melakukannya. Ketika dia bodoh, belum paham, tanya dulu masalah akidahnya paham atau enggak. Misalkan tiba-tiba dia ngomong, ayo ini ada undangan nih ulang tahun, jangan buru-buru antum masuk ngatain Masya Allah itu tasyabuh dengan orang kafir. Dia nanya tasyabuh itu apa? Tasyabuh itu nyerupai. Lu kalau menurut saya nyerupai itu enggak apa-apa, yang enggak boleh itu kalau beragama menurut mereka mesti gitu jawabannya. Kenapa? Karena mereka belum paham tentang perkara yang lebih penting, yaitu adalah akidah. Antum enggak usah datang ujakan itu, tapi di situ kita paham, oh berarti jangan saya nerangkan tentang itu dulu. Oh saya harus nerangkan tentang akidah dulu kepada dia. Oh dia belum paham akidah, dia belum paham sunnah. Ya, kalau enggak kayak gitu, Masya Allah, dakwah ini akan senantiasa dihujat terus. Ketika ada orang yang akhirnya terluka gara-gara sikap 1 dan 2 ikhwan, sikap 1 dan 2 akhwat, yang ternyata ketika dia tidak paham bagaimana menyampaikan ilmu, akhirnya apa? Menjadikan dakwah sunnah yang akhirnya menjadi korban fitnah. Ada yang menyampaikan akidah dituduhnya macam-macam. Ya, jadi di situ kita mempelajari. Kalau kita pengen menyampaikan ilmu, fahami dulu bagaimana kondisinya. Ya, itu hadis yang keempat. Hadis yang kelima yaitu adalah hadis ketika kita mendapati, yaitu bagaimana kemudian Aisyah radhiyallahu anha kemudian ditemui oleh Ibnu Abi Mulaikah, salah satu sahabat. Ditanya, dari mana wahai engkau ibunda Aisyah? Dari mana engkau ibunda Aisyah? Kemudian ibunda Aisyah berkata, saya dari kuburan. Saya dari kuburan. Lalu kemudian ibunda Aisyah radhiyallahu anha ditanya sama Ibnu Abi Mulaikah, loh, bukankah Nabi mengharamkan kok kamu datang dari kuburan? Kuburan siapa? Kuburan Abdurrahman bin Abi Bakar. Nah, saya ingatkan, kuburan Abdurrahman bin Abi Bakar itu siapa? Abdurrahman bin Abi Bakar itu saudara kandungnya Aisyah radhiyallahu anha. Karena ada saudara yang namanya Abdurrahman, ada yang namanya Abdullah, ya, dan ada namanya Abdurrahman. Putranya Abu Bakar itu yang namanya Bakar yang mana, Ustaz? Tidak ada yang namanya Bakar. Tidak ada yang namanya Bakar. Makanya di situ kita harus paham, memakai kunyah Abu dan Ummu tidak wajib kita harus punya anak dengan nama itu. Dan saya ingatkan, memakai kunyah itu merupakan sunnah. Boleh nggak saya misalkan tidak punya keturunan, saya kemudian memakai kunyah? Boleh. Contohnya misalkan saya menamakan, misalkan saya Abu Abdillah, boleh. Walaupun tidak punya anak namanya Abdullah, boleh. Sebagaimana ibunda Aisyah. Ibunda Aisyah itu tidak punya anak. Ibunda Aisyah itu tidak punya anak. Tapi ibunda Aisyah itu iri. Ibunda Aisyah itu iri ketika kemudian mendapati orang-orang itu pakai kunyah. Kemudian ngomong sama Nabi, curhat, ya Rasulullah semuanya punya kunyah, saya belum punya kunyah. Ya. Iri dalam kebaikan boleh? Boleh. Kemudian Rasulullah mengatakan, fa'ukan niki, maka kalau gitu aku kasih kamu kunyah ya. Kunyahnya adalah Ummu Abdillah. Padahal ibunda Aisyah punya anak namanya Abdullah? Enggak. Dan kemudian kalau punya kunyah tidak nunggu harus nikah dulu. Bahkan ketika kecil boleh nggak kita kemudian mengenalkan dengan kunyah? Boleh. Karena apa? Kunyah itu merupakan bagian dari nama sunnah. Ya. Jadi kemudian Abdurrahman bin Abi Bakar ketika kemudian datang dari kuburan itu, maka kemudian Ibnu Abi Mulaikah berkata, wahai Aisyah, bukankah dilarang untuk datang ke kuburan bagi kalangan wanita? Kemudian Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, bala, betul, dulu dilarang, tapi kemudian Rasulullah memerintahkan kita untuk kemudian ziarah di dalam kubur. Nah, di situ kita mendapati bahwasanya kemudian kita mendapati ibunda Aisyah itu kemudian ziarah kubur. Kemudian dalil yang kelima yang dipakai oleh Syekh Utsaimin supaya paham. Dalil yang kelima yang kemudian menyebabkan seorang wanita diperbolehkan ziarah dalam kubur, yang kelima adalah ketika ibunda Aisyah satu malam beliau ini
kemudian tidak mendapati Rasulullah. Ternyata Rasulullah itu pergi ke Baqi. Maka kemudian akhirnya Ibunda Aisyah panggil Barirah. Barirah ini siapa? Budaknya Ibunda Aisyah. Barirah itu istrinya dari Mughis. Maka kemudian Barirah ngecek dan kemudian mendapati ternyata Rasulullah SAW ada di kuburan. Ibunda Aisyah datang ke kuburan untuk nyusul Nabi. Maka kemudian dia bertanya sama Nabi, ya Rasulullah, apa yang aku harus doakan kalau masuk dalam kuburan? Maka Nabi mengatakan, Assalamualaikum ya ahlat diyari minal mu'minina wal muslimin. Di situ ternyata Nabi tidak mengingkari keberadaan Aisyah di dalam kuburan. Jadi bolehkah kemudian suami istri datang ke kuburan? Boleh, karena ternyata Ibunda Aisyah itu pernah nyusul yaitu bapaknya, pernah nyusul suaminya ketika Rasulullah berada di area kuburan. 5 dalil itulah yang kemudian dijadikan alasan oleh Syekh Utsaimin sesungguhnya bolehnya bagi seorang wanita untuk datang ke kuburan dan itu merupakan perbuatan yang baik. Cuma saya ingatkan, apakah datang ke kuburan bagi wanita itu kemudian harus selalu memakai hitam? Nah, saya ingatkan, para salaf itu mengatakan warna sederhana adalah warna yang paling banyak dipakai oleh para sahabat wanita adalah warna gelap dan warna hitam. Tapi pemilihan warna gelap dan warna hitam itu bukan hanya ditujukan ketika ada yang meninggal dan ketika datang ke kuburan. Jadi pada dasarnya wanita ketika mereka ingin datang ke kuburan silakan, maka sesungguhnya tidak ada kewajiban bagi mereka memakai warna gelap. Kenapa? Secara umum para wanita itu memang disunahkan untuk memakai gelap, baik itu datang ke kuburan atau tidak datang ke kuburan. Kenapa? Karena dalam sunnah diperintahkan menyederhanakan wanita ketika keluar rumah. Semakin sederhana maka semakin dia paham tentang sunnahnya bagi wanita ketika keluar dari rumah. Jadi disitulah kita paham hukum bagi wanita datang ke kuburan itu hukumnya sunnah. Boleh bersama dengan suaminya, boleh bersama dengan mahramnya, dan boleh pula sendirian, tidak apa-apa. Dan itu diperbolehkan. Boleh datang kapan saja Ustaz, kapan saja. Adakah waktu yang dimakruhkan untuk datang ke kuburan? Tidak ada kemakruhan waktu untuk datang ke kuburan. Semuanya diperbolehkan. Semua waktu diperbolehkan. Bahkan kalau kita merujuk kepada Nabi kemudian ziarah kubur itu di waktu malam. Rasul itu di waktu malam. Kenapa? Karena di waktu malam jelas lebih menimbulkan efeknya itu lebih besar. Ya, antara efek ketakutan dengan efek takut mati batasannya tipis kalau kita ziarah kubur di waktu malam. Wallahu a'lam bishawab. Ya, kelihatannya kita tidak bisa melanjutkan, kondisinya memang kita harus berbagi dengan anak-anak kita dan adik-adik kita. Jadi kemudian kita masih membahas yaitu muqaddimah, yaitu tentang masalah zuhud, yaitu bukan juhud, hal-hal yang mengingatkan mati dan akhirat serta menyebabkan zuhud terhadap perkara dunia. Masih banyak ikhwan yang belum bawa buku, ini saya ingatkan bukunya. Insya Allah bukunya banyak sekali faedahnya, silahkan dibeli, nanti kita kaji bareng-bareng. Masya Allah, saya saja banyak sekali mendapatkan faedah dari kitab ini. Nanti kita bahas insya Allah setiap per bulannya kita akan membahas bagaimana kemudian setiap apa yang dijelaskan oleh Imam Qurtubi rahimahullah ta'ala. Kita cukupkan kajian kita dalam kesempatan hari ini karena sudah tidak memungkinkan. Kita buka dengan pertanyaan. Apakah benar budak bisa ditidurin tanpa dinikahin? Ini kenapa ya? 1 bulan ini saya dapat pertanyaan ini kok berkali-kali. Kelihatannya lagi ada isu yang berkembang nih di luar. Budak itu termasuk orang yang boleh untuk ditidurin. Walaupun tidak nikah, Ustaz, walaupun tidak nikah, karena budak itu memang kedudukannya kayak barang. Budak itu kedudukannya kayak barang. Berarti Islam itu kemudian menyetujui perbudakan? Enggak, justru Islam itu menentang perbudakan.
Tetapi cara yang kemudian dipakai di dalam Islam itu adalah bertahap. Makanya kemudian ketika kita punya kafarah, bayar denda, itu kemudian ada membebaskan budak. Dan budak itu kemudian tidak bisa dihilangkan secara 100%. Kenapa? Karena peperangan akan senantiasa ada. Apakah sama budak itu dengan pembantu? Ya beda. Kalau pembantu sama dengan budak, laki-laki di sini udah punya pembantu 10. Beda lah, pembantu beda dengan budak. Budak itu didapatkan dari hasil perang. Kemudian dia tertawan. Kemudian boleh dijual, boleh dibagi kepada setiap kaum muslimin. Budak itu kemudian apa konsekuensinya kalau jadi budak? Sandangnya, papannya, pangannya telah dijamin oleh majikannya. Boleh dinikahi Ustaz? Ya boleh dinikahi. Tapi boleh ditiduri tanpa dinikahi? Boleh. Itu hukumnya kayak gitu. Ada nggak perbudakan di Indonesia sekarang? Perbudakan di Indonesia nggak ada. Tapi nanti akan ada lagi perbudakan? Ada. Akan ada lagi perbudakan? Ada lagi lah. Peperangan itu nanti akan muncul lagi kok. Nanti itu di akhir zaman akan muncul lagi peperangan. Tidak lagi menggunakan apapun kecuali kuda dan senjata pedang. Akan datang lagi itu zamannya, datang lagi. Emang masih bisa kan peluru, rudal, balistik semuanya lo akan yakin kita kepada hadis Nabi bahwasanya itu pasti benar karena Nabi menyampaikan dalam riwayat yang sahih dalam riwayat Bukhari tidak akan tegak hari kiamat sampai orang nanti berperang lagi dengan memakai kuda dan pedangnya. Gimana nanti kejadiannya Ustadz? Ya kita tidak tahu tapi kita yakin nggak sama apa yang disampaikan Nabi? Kita yakin. Lah ketika peperangan itu ada budak lagi, ada budak lagi. Budak boleh kemudian diapakan? Boleh. Yang tidak boleh dipukuli itu yang tidak boleh. Kalau ditidurin, boleh. Ya. Dan tidak pernah sama antara pembantu dengan budak. Bolehkah setiap sujud membaca ya Rozak Urzukni, meminta rezeki? Boleh, tapi mengkhususkan tidak boleh. Setiap waktu sujud. Waktu yang tepat untuk berdoa dan mengangkat tangan itu kapan? Setelah sholat fardu atau setelah sholat sunnah? Berdoa setelah sholat fardu yang benar itu adalah sebelum kita salam. Jadi kemudian ketika kita salam, yang dimaksudkan oleh Nabi SAW bahwasanya doa yang mustajab itu kemudian habis sholat, itu maksudnya habis sholat sebelum salam. Kenapa? Karena pada saat itu kedudukan kita dengan Allah sangatlah dekat dan masih terikat dengannya. Makanya kemudian begini. Jadi innaka hamidum majid. Kemudian kita berdoa, Allahumma rzuqni husnal khatimati, Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinika, terus semuanya. Setelah itu selesai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru setelah kita sholat disunahkan dzikir. Dzikirnya apa? Astagfirullah, Allahumma anta salam wa minka salam, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika, kemudian Allahumma anta rabbi. Itu kita ucapkan sampai kemudian al-ikhlas dan ditutup dengan ayat kursi, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Begitu. Adapun kemudian berdoa habis sholat wajib, itu sebagian ulama ada yang mengatakan habis sholat wajib baru berdoa, tetapi hukum itu sebagian para ulama melemahkan. Tapi apakah boleh Ustadz kita itu berdoa habis sholat wajib? Maka boleh. Sesekali itu boleh dan tidak perlu dirutinkan. Tidak perlu untuk dirutinkan setiap habis sholat kemudian berdoa. Ya. Lalu kemudian kapan kita mengangkat tangan? Mengangkat tangan itu apabila doanya permintaan. Doa itu ada dua. Ada doaul masalah, ada doaul ijabah. Ada doaul masalah, ada doaul ibadah. Doa masalah, doa yang meminta, dan doa yang sifatnya ibadah. Kalau doa sifatnya ibadah, sebagian ulama mengatakan tidak perlu mengangkat tangan. Contoh, masuk masjid, keluar masjid itu doa ibadah, kita lakukan terus-terusan, tidak perlu mengangkat tangan. Masuk keluar kamar mandi itu doa ibadah. Makanya ketika masuk kamar mandi tidak usah Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi. Itu doa ibadah, tidak perlu kita untuk mengangkat tangan. Sama doa mencampuri, maka tidak perlu mengangkat tangan. Allah bismillah, Allahumma jalla. Tidak usah. Langsung kita ucapkan saja. Kenapa? Itu doa ibadah. Jadi doa itu ibadah itu langsung. Doa habis wudhu juga termasuk, kita langsung saja.
Bolehkah meminta doa, air doa kepada orang yang masih hidup? Kalau masih hidup boleh. Bolehkah meminta didoakan kepada ulama, kiai dan ustadz? Boleh. Tapi yang paling afdol doa sendiri. Itu yang paling afdol. Tapi boleh nggak selama masih hidup? Boleh. Kalau sudah meninggal, nggak usah. Kasihan banget sudah meninggal masih dimintain tolong aja. Iya. Ustadz, di undangan kajian disebut tema kajian genggam dunia di tangan. Iya, karena menjelaskan tentang zuhud. Menjelaskan tentang zuhud awalnya tadi. Jadi kemudian tanpa menafikan pembahasan tentang kitab. Ustadz, ketika teman memberikan undangan makan dalam acara ulang tahun, bolehkah kita datang dengan niat hanya menghadiri undangan makan? Boleh ketika acaranya sudah selesai, niatnya makan. Ini kelihatannya tidak mau rugi banget ya. Karena yang menyampaikan ilmu yang benar belum memiliki kemampuan seperti yang Ustadz jelaskan tadi. Boleh, tidak apa-apa. Kita tanya acaranya jam berapa? Jam 1. Jam 1, jam 2 sudah selesai deh. 2:30 makan-makannya, datang 2:30. Insya Allah kenyang. Allah bisa. Ustadz, saya takut banget. Karena kalau pulang kampung pagi dan sore suka ke kuburan suami, tolong doakan saya Allah mengampuni dosa saya. Bentar. Ustadz, saya takut banget karena kalau pulang kampung pagi dan sore suka ke kuburan suami, tolong doakan saya. Ini jangan terlalu sering ibu. Pagi, sore dan sore. Ini kayak minum obat aja ya. Sudah, sekali aja. Jangan terlalu sering karena kan tadi jelas hadisnya. Ustadz, bagaimana pendapat Ustadz tentang Syekh Abdul Azam? Beliau adalah seseorang ulama besar yang kemudian berjuang di daerah Afghanistan, dan kemudian beliau banyak kemudian dipuji oleh para ulama-ulama besar. Salah satunya adalah Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala. Apa yang harus umat lakukan ketika mendengar berita di media mainstream yang menyudutkan pesantren sebagai pusat radikalisme? Ya, kita kewajiban kita mendakwakan. Nah, inilah kewajiban kita karena media-media sekarang dikuasai oleh kalangan munafikin. Apa ciri ibadah yang diterima oleh Allah? Jazakallah. Saya sampaikan ya, mengucapkan jazakallah itu kemudian ada 2 titik yang kurang benar. Satu, ada yang mengucapkan jazakallah itu jazakallah tak. Itu tidak lengkap. Jazakallah itu artinya apa? Semoga Allah membalasmu. Membalas apa? Khairan, syaran, kebaikan atau keburukan. Harus jelas. Ya. Kalau kita kemudian ada lagi yang berlebihan, jazakallah khairan katsira, tidak usah ditambah katsira. Kenapa tidak usah ditambah katsira? Karena doa itu ibadah, dan ibadah merujuk apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi tidak menambah dengan kata katsira. Tapi kan artinya bagus, Ustaz, banyak loh. Kan bukan masalah perasaan, masalahnya itu ibadah. Jadi yang benar itu apa? Jazakumullah khairan. Sudah itu saja. Tidak usah ditambahin. Dan tolong ya, cara mengucapkannya harus benar. Kalau laki-laki kepada laki-laki jazakumullah khairan atau jazakallah khairan. Perempuan sama laki-laki jazakallah. Laki-laki sama perempuan jazakillah khairan. Saya sering sekali itu mendapatkan ucapan terima kasih dari ibu-ibu. Jazakillah khairan ya Ustadz. Berarti saya harus pakai cadar. Tolong deh, jangan maksa saya untuk pindah identitas. Saya ini laki-laki. Jadi yang benar jangan jazakillah, tapi jazakallah khairan. Kemudian ciri ibadah diterima, singkatnya. 1, ibadah itu akan mengarahkan kita kepada ibadah yang lebih baik setelah ibadah yang pertama itu diterima. 2, ibadah itu kalau diterima oleh Allah akan menjadikan hati kita tambah khawatir. Kalau hati kita khawatir, kita akan menambahnya yang wajib dan menambahnya dengan yang sunnah. Yang ketiga, kalau kemudian ibadah kita diterima oleh Allah, permintaan akhirat kita dikabulkan oleh Allah. Dan yang keempat, kalau ibadah kita diterima, akan diberikan oleh Allah sikap istiqamah dalam ibadah kita. Maka bisa dicek kajian anak, ciri-ciri amal yang diterima oleh Allah di kajian YouTube ada insyaallah. Barakallahu fikum, ini yang dapat kita sampaikan. Semoga kesabaran Bapak dan Ibu menunggu saya diberikan pahala oleh Allah, dan semoga kesabaran saya menghadapi anak-anak di atas juga diberikan pahala oleh Allah. Barakallahu